Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah pengantar geometri untuk perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sudut pada segitiga. Jadi, apa itu segitiga? Berdasarkan definisi, segitiga adalah gabungan dari 3 segmen garis yang ditentukan oleh 3 titik yang tidak segaris. Segitiga dapat diklasifikasikan, yang pertama berdasarkan sisinya, dan yang kedua berdasarkan sudutnya. Berdasarkan sisinya, segitiga terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Sedangkan berdasarkan sudutnya, segitiga dapat diklasifikasikan menjadi segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga sama sudutnya. Adapun teorema pada sudut segitiga, yakni teorema 2.4.1 yang berbunyi pada sebuah segitiga jumlah ukuran sudut bagian dalamnya adalah 180 derajat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC. Diketahui segitiga ABC dalam gambar A, buktikan besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Untuk membuktikannya, langkah pertama, melalui titik C kita gambar garis ED yang sejajar garis AB. Kita melihat bahwa besar sudut 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 180 derajat pada gambar B. Tetapi besar sudut 1 sama dengan A dan besar sudut 3 sama dengan B karena dalam berseberangan. Sehingga besar sudut A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat pada gambar A. Sebagai contoh, dalam segitiga RST, besar sudut R 45 derajat dan sudut S 64 derajat. Tentukanlah sudut T. Penyelesaian. Dalam segitiga RST, besar sudut R ditambah S ditambah T sama dengan 180 derajat. Oleh karena itu, 45 derajat ditambah 64 derajat ditambah besar sudut T sama dengan 180 derajat. Sehingga 109 derajat ditambah besar sudut T sama dengan 180 derajat. Dan besar sudut T sama dengan 180 derajat dikurangi 109 derajat sama dengan 71 derajat. Berikutnya kita akan membahas mengenai koroleri. Teorema yang mengikuti langsung dari teorema sebelumnya dikenal sebagai akibat wajar atau koroleri dari teorema itu. Koroleri 2.4.2 berbunyi setiap sudut segitiga sama sisi berukuran 60 derajat. Berikutnya, koroleri 2.4.3 berbunyi sudut lancip segitiga siku-siku saling berkomplemen. Strategi untuk pembuktian, yakni membuktikan koroleri. Aturan umumnya, bukti koroleri diselesaikan dengan menggunakan teorema di atas yang bergantung pada konsekuensi. Sebagai ilustrasi,
dengan menggunakan segitiga NNQ pada contoh bukti dari korolari 2.4.3 tergantung pada fakta bahwa besar sudut M ditambah N ditambah Q sama dengan 180 derajat. Dengan besar sudut M sama dengan 90 derajat, maka besar sudut N ditambah besar sudut Q sama dengan 90 derajat. Sebagai contoh, diketahui sudut M adalah sudut siku-siku pada segitiga NNQ. Besar sudut N adalah 57 derajat. Tentukanlah besar sudut Q. Penyelesaian. Karena sudut S sudut lancip dari segitiga siku-siku berkomplementer, maka besar sudut N ditambah sudut Q sama dengan 90 derajat. 57 derajat ditambah sudut Q sama dengan 90 derajat, sehingga diperoleh sudut Q sama dengan 33 derajat. Berikutnya, korolari 2.4.4 berbunyi, jika dua sudut dari satu segitiga kongruen dengan dua sudut segitiga lainnya, maka sudut ketiga juga kongruen. Sebagai contoh, dalam segitiga RST dan segitiga XYZ, diketahui sudut R sama dengan sudut X sama dengan 52 derajat, serta sudut S sama dengan sudut Y sama dengan 59 derajat. Pertanyaannya, carilah besar sudut T, carilah besar sudut Z, dan apakah besar sudut T kongruen dengan besar sudut Z? Untuk penyelesaiannya, bagian A, besar sudut R ditambah S ditambah T sama dengan 180 derajat. Kemudian 52 derajat ditambah 59 derajat ditambah T sama dengan 180 derajat. Lalu 52 derajat ditambah 59 derajat menghasilkan 111 derajat ditambah besar sudut T sama dengan 180 derajat, sehingga diperoleh besar sudut T sama dengan 69 derajat. Bagian B, dengan menggunakan besar sudut X ditambah Y ditambah Z sama dengan 180 derajat, kita mengulang bagian A untuk mencari besar sudut Z sama dengan 69 derajat. Bagian C, ya, besar sudut T kongruen dengan besar sudut Z. Keduanya bernilai 69 derajat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sudut luar segitiga. Apa itu sudut luar segitiga? Sudut luar segitiga. Saat sisi-sisi segitiga diperpanjang, setiap sudut yang dibentuk oleh sebuah sisi dan perpanjangan dari sisi yang berdekatan adalah sudut luar segitiga. Coba kita perhatikan gambar A. Sudut ACD disebut sebagai sudut luar segitiga ABC. Sedangkan sudut A dan sudut B adalah dua sudut dalam segitiga yang tidak berdampingan untuk sudut luar ACD. Sudut-sudut ini, A dan B, kadang-kadang disebut sebagai sudut dalam segitiga jauh untuk sudut luar ACD. Untuk sebuah segitiga, ada totalnya 6 sudut luar, di mana 2 sudut luar di setiap simpul. Korolari 2.4.5
ukuran sudut luar segitiga sama dengan jumlah dari kedua sudut dalam segitiga yang tidak berdampingan. Sebagai contoh, diketahui besar sudut 1 sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Besar sudut S sama dengan X kuadrat min 2X. Besar sudut T sama dengan 3X plus 10. Pertanyaannya, carilah X. Penyelesaian dengan korolari 2.4.5, kita bisa memperoleh besar sudut 1 sama dengan besar sudut S ditambah besar sudut T. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 2X sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3X plus 10. Selanjutnya, 2X sama dengan X plus 10. Jadi, nilai X sama dengan 10. Demikianlah materi mengenai sudut pada segitiga. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.